Halo terus me people, perkenalkan saya Alfiawati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajaran minggu kali ini saya akan membahas materi yang saya dapatkan dari salah satu platform YouTube channel, yaitu platformnya Marketers TV, di mana materi tersebut membahas terkait bagaimana cara membuat marketing plan yang baik bagi sebuah perusahaan ataupun brand. Apa aja sih cara atau marketing plan yang baik? Langsung aja kita bahas di videonya. Biasanya marketing plan itu mengikuti sebuah template dengan langkah-langkah yang generik gitu. Biasanya marketing plan itu dimulai dengan menganalisa lingkungan bisnis, lalu setelahnya membangun buyer persona kayak gitu. Template yang saya sebutkan tadi itu akan bagus ataupun works gitu ya, berjalan apabila marketing plan tersebut diterapkan atau dijalankan pada suatu perusahaan yang baru berdiri gitu, atau brand yang baru saja meluncurkan produk baru gitu. Tetapi apabila Anda memiliki marketing plan di tahun sebelumnya, sudah established sejak lama, maka biasanya template-template seperti ini tuh akan berakhir pada marketing plan yang sangat generik gitu. Biasanya marketing plan yang seperti ini tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Sehingga sebenarnya terdapat perspektif lain bagaimana sih cara lebih mudah dan tajam dalam membuat marketing plan gitu. Salah satunya tuh bisa dengan cara tools 5A atau 5A gitu. Si 5A ini sering juga disebut sebagai 5A customer journey atau customer path atau marketing funneling dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya si 5A atau si journey ini tuh terdiri dari step-step yang dilalui oleh pelanggan kita ketika mereka ingin berinteraksi dengan brand ataupun produk kita kayak gitu. Apa aja sih 5A customer journey tadi gitu ya. Yang pertama itu 5A yang pertama adalah awareness gitu. Awareness ini tuh ketika mereka atau calon konsumen kita mengenal produk kita pertama kali gitu ya, bisa terekspos dari iklan atau dari konten dan lain sebagainya gitu. 5A yang kedua adalah appeal gitu. Ketika appeal itu terjadi ketika mereka sudah mulai tertarik dengan produk kita gitu, ada interest di dalam diri mereka gitu. 5A yang ketiga adalah ask gitu, dimana ketika mereka sudah mulai bertanya-tanya, sudah mulai melakukan riset terhadap produk kita gitu, membandingkan produk kita dari mulai harga, spesifikasi, kelebihan, kekurangan dan lain sebagainya gitu. Intinya mereka sudah mulai bertanya-tanya dan akhirnya mereka melakukan aksi dengan riset tadi gitu. Dan 5A yang keempat adalah act, dimana ketika mereka akhirnya membeli dan kemudian menggunakan gitu, dimana step keempat ini tuh adanya aksi nyata gitu dari konsumen kita. Dan 5A yang kelima adalah advocate, dimana ketika mereka mulai merekomendasikan atau menceritakan pengalaman-pengalaman positif mereka terhadap produk atau brand kita gitu. Biasa mungkin disebut juga bisa dengan mereka melakukan referral gitu ya, atau juga melakukan ya rekomendasi itu tadi gitu. Itulah langkah generik gitu yang bisa dilakukan, tapi ada juga nih langkah yang bisa dilakukan untuk membuat marketing plan kita tuh lebih tajam. Terdapat 2 langkah yang harus dilakukan. Step yang pertama adalah dengan melakukan audit. Apa sih gitu ya melakukan audit ini gitu? Pada dasarnya melakukan assessment apa yang harus dipertajam di marketing cycle sebelumnya sih si tahapan audit ini gitu. Dan kita bisa menggunakan 5A untuk melakukan audit ini gitu. Tahapan ini juga biasanya tuh digunakan untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang berhasil dari marketing cycle sebelumnya kayak gitu. Step yang kedua dalam menentukan marketing plan adalah menentukan prioritas atau objektif yang lebih tajam gitu. Dalam menjalankan sebuah marketing plan tuh pasti kan di awal kita sudah menentukan nih, kita tuh mau mencapai objektif apa sih gitu ya. Nah, si objektif ini tuh nantinya akan menentukan gitu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus kita fokuskan gitu terhadap marketing plan ini gitu.
Nah, terdapat 4 jenis objektif berdasarkan tipe masalah nih teman-teman. Yang pertama adalah um, objektif Nah, yang pertama adalah no attraction gitu. Kalau problemnya terkait daya tarik yang sangat rendah atau bisa dibilang no attraction, maka objektif yang harus dilakukan itu di marketing plan cycle berikutnya adalah melakukan perbaikan di marketing communication-nya, mungkin juga di penempatan iklannya, atau cara komunikasi atau positioning dari brand kita yang mungkin juga salah gitu. Intinya si no attraction ini adalah objektif yang kita tujukan untuk adanya interaksi gitu ya dari audiens kita terhadap brand kita kayak gitu. Objektif yang kedua adalah untuk improve curiosity gitu ya, dimana masalah curiosity ini yang sangat rendah gitu dari pelanggan kita. Yang bisa dilakukan adalah membuat sesuatu dengan misalnya konten marketing yang membuat orang penasaran, terus juga bisa dilakukan dengan membuat konten social media atau konten juga search engine optimization atau SEO gitu. Bisa juga dengan community marketing gitu. Banyak si community marketing ini adalah bagaimana sih cara membuat banyak orang yang memperbincangkan brand kita di dalam suatu komunitas mereka kayak gitu. Nah, objektif yang ketiga adalah improve commitment gitu. Improve commitment ini tuh bagian udah bicara terkait dengan penjualan gitu. Jadi terdapat masalahnya itu di channel ataupun juga di sales force gitu. Ketika tidak ada yang beli gitu ya, problemnya mungkin aja ada yang salah dari struktur penjualan kita, atau ada yang salah dari pendekatan kita, atau juga ada yang salah misalnya dari channel kita gitu. Kita kurang mengenal audiens kita, misalnya seharusnya audiens kita yang bentuknya seperti A tuh pakainya channel Facebook gitu, tapi kita malah pakai Instagram. Jadi ada problem di situ kayak gitu. Dan yang keempat adalah objektif yang keempat adalah improve affinity gitu ya, dimana tidak ada yang problem ini tuh terjadi jika tidak ada yang merekomendasikan produk kita. Jadi kita bisa mencoba melakukan marketing plan dengan membuat loyalty program gitu, atau dimana kita membuat customer kita tuh terikat sama kita kayak gitu ya, dengan berbagai macam program atau marketing plan kita kayak gitu sih. Jadi marketing plan tuh harus benar-benar tajam untuk memperbaiki fokus-fokus objektif yang sudah ditentukan gitu. Terus juga kita bisa setelah itu kita lakukan audit dan kemudian pilih objektif yang tepat. Mungkin itu aja dari saya materi terkait dengan bagaimana sih membuat marketing plan yang lebih tajam kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye terus people.